Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di sore hari ini kita melanjutkan kembali kajian titian pertobatan kita. Di sore hari ini kita akan mencoba menggali atau mengaji dari hasanah para wali terdahulu yang membawakan sebuah kisah tentang bagaimana seorang insan mencari jati diri dan dipersonifikasi atau diumpamakan, ditamsilkan dengan perjalanan Bima Suci. Ini nama Bima Suci ini juga di tempat yang lain disebutnya kisah atau lakon Dewa Ruci. Ada juga menyebutnya Nawaruci gitu. Itu sebenarnya isinya semuanya sama ya. Mau Bima Suci, Dewa Ruci atau Nawaruci. Kita lanjutkan. Ini sebagai pengantar sekaligus cek sound terakhir itu ya. Ini gambar ini gambarnya masih statis, baru ada suara. Ini masih halaman depan. Iya. Sebelum kita masuk ke pembahasan kisah Dewa Ruci ini, gitu ya, kita harus memahami terlebih dahulu sebenarnya tokoh yang diangkat dalam kisah Dewa Ruci ini siapa dan latar belakang mengapa sanah ini itu kami sampaikan sebagai bagian dari materi jalan pertobatan. Kita mengenal ada ada ilmu agama itu ya, yang di dalamnya itu syariat, ilmu thariqat, ilmu hakikat, dan ilmu makrifat. Ini asumsi yang kami gunakan. Tentu ada mungkin yang tidak sepakat, tapi kami memegang prinsip ilmu agama itu dibagi 4 hal, yaitu tentang syariat, tentang thariqat, hakikat, dan makrifat. Dan yang menjadi dasar juga kisah uraian Dewa Ruci ini adalah kita harus keterangan hadis gitu ya yang disampaikannya oleh Allah melalui Sayyidina Ali, namun memang ada yang mengatakan hadis ini nih dhaif. Kami menjadikan ini sebagai sebuah hal yang jadi pegangan. Man arafa nafsuhu faqad arafa rabbahu. Bagi siapa yang mengenal jiwanya maka akan mengenal Robnya.
Dan mengenal Rob itu adalah awal dari agama. Kalau konsepsi ini, prinsip ini gitu ya, tidak dipegang ya, tidak akan bisa memahami kisah-kisah yang dibawa oleh para wali dalam pewayangan-pewayangan. Nah, dari mana prinsip-prinsip itu? Ini kami menyampaikan bahwa di Al-Quran ada term gitu ya, bahwa Allah Ta'ala menguatkan dengan roh darinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tak akan mendapati suatu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan ruh daripadanya. Allah telah menanamkan keimanan pada orang-orang tersebut dan menguatkan dengan ruh darinya. Wa ayyadnahum bi ruhi minhu. Jadi dikuatkan, menguatkan dengan ruh darinya. Diterjemahkan dalam Al-Quran, terjemahan itu adalah pertolongan yang datang. Kalau kita kembalikan ke termnya gitu, karena di Al-Quran term ruh nggak banyak gitu ya di, diangkat, jadinya kita kembalikan ke aslinya aja supaya kita bisa meletakkannya dengan tepat. Ruh dari padanya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir, di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun puas terhadap limpahan rahmat Allah Ta'ala. Mereka itulah golongan Allah. Jadi Hizbullah itu tuh ya orang yang diperkuat dengan roh darinya. Orang yang Allah Ta'ala tanamkan ke dalam kolbunya keimanan. Kalau tidak diperkuat dengan roh, belum termasuk Hizbullah. Karena belum bisa memanifestkan kehendak ilahi dalam dirinya. Ketahuilah sesungguhnya Hizbullah itu adalah orang-orang golongan yang beruntung. Al-Muflihun itu Al-Quran yang lain misalkan adalah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk. Daud, Ini ya. Daud, punten mengganggu. Kalau di saya share screen-nya resolusinya rendah sekali. Bisa diulang lagi, mungkin di off dulu share screen-nya, kemudian di share screen ulang, Kang Daud. Pecah-pecah. Gitu. Iya, mungkin bisa diulang lagi, di off dulu share screen-nya, kemudian di share screen ulang dengan melibatkan sound juga ya. Nanti diizinkan dulu, dimatiin dulu sama orang gitu. Dimatiin dulu sama dia. Sudah bagus sekarang nggak Mas Ahmad? Halo Mas Ahmad. Kang Daud, dulu masih sama kayak tadi? Sama? Iya. Masih pecah, Kang Daud itunya. Kayak Coba di off dulu screen-nya. Nah, di share screen-nya di stop dulu Kang Daud. Kemudian Kang Daud share screen ulang. Atau mungkin sekarang sebelum pakai video, Kang Daud tidak usah share sound dulu kali.
Sekarang udah belum? Lagi mulai sebentar. Belum diterima Kang Daud. Belum diterima. Tadi klik audio nggak? Udah klik audio. Apa mungkin jadi lama ya kalau pakai audio ya? Atau mungkin Kang Daud share dulu tanpa audio, Kang Daud. Di-uncheck dulu audionya tadi. Share screen-nya di stop dulu, kemudian di share ulang tanpa audio. Nanti yang audio bisa dari saya kali ya. Oke. Sudah belum? Oke, jelas. Jelas ya? Ya, jelas Kang Daud. Nanti kalau perlu untuk share video, kabari saya aja, nanti saya yang share. Iya. Iya. Saya lanjutkan. Jadi ini adalah ayat yang menyampaikan tentang bahwa orang yang termasuk golongan Allah Ta'ala itu atau Hizbullah itu adalah orang-orang yang diperkuat ruh dari Allah Ta'ala. Nah, apakah ada di Al-Quran itu gitu ya, sebuah keterangan yang bicara tentang siapa yang diperkuat dengan ruh darinya itu? Nah, ini adalah dalam surat 6 ayat 87 gitu ya. Disampaikan bahwa Nabi Isa diperkuat dengan ruh dan sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab kepada Musa dan kami telah menyusulinya sesudah itu dengan rasul-rasul dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran kepada Isa putra Maryam dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus wa ayadnahu biruhil kudus. Jadi memperkuat dengan Ruhul Kudus gitu ya. Kalau yang tadi dengan roh darinya. Bahwa setiap nabi pada dasarnya diperkuat dengan Ruhul Kudus gitu ya. Tidak hanya Nabi Isa saja gitu ya, tapi semua nabi itu tuh diperkuat dengan Ruhul Kudus. Dan setiap diri insan juga akan sampai ke tingkatan juga diperkuat dengan Ruhul Kudus kalau kemudian tingkat kesuciannya sampai dan diperkuat dengan Ruhul Kudus inilah yang menjadi term menemukan jati diri. Nah, Dewa Ruci itu gitu, itu merupakan kependekan gitu ya dari Ruh Ruci gitu ya. Ruci juga punya arti kekotoran gitu ya. Jadi Dewa Ruci juga artinya posisinya bagaimana semua proses kekotoran dalam diri itu tuh dibersihkan. Tapi Ruci yang dimaksud dalam kisah Dewa Ruci itu adalah ruh suci gitu ya. Berikutnya di Al-Quran juga ada term, ada ruh darinya, ada Ruhul Kudus, ada ruh min amr gitu ya. Nanti ada Ruhul Amin. Gitu. Nah jadi jangan sampai kita tidak tepat meletakkannya karena ini sesuatu yang Allah Ta'ala bukakan. Memang di Al-Quran rahasia ruh itu hanya sedikit gitu ya. Yang bisa diketahui gitu ya. Tapi
yang ada di Al-Quran sebenarnya bisa kita gali dan itu tuh ada dalam Al-Quran gitu ya. Ini adalah ruh min amr. Memang diterjemahkannya Bismillahirrahmanirrahim, dia menurunkan para malaikat beserta atau membawa roh dari perintahnya. Diterjemahkan wahyu dengan perintahnya, jadi membawa wahyu darinya. Padahal sebenarnya kalau kita kembalikan ruh min amr di sininya. Di sini biruhi min amr, beserta ruh dari urusannya. Jadi ruh min amr ini gitu ya, adalah salah satu keterangan tentang roh dari Allah Ta'ala itu ya, dalam wujud amr, yaitu peringatkanlah olehmu sekalian bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, anak kamu bertakwa kepadaku. Jadi di materi kemarin tentang perangkat jiwa itu ya, itu tuh ada 7 setidaknya yang bisa kita petakan, gitu, yang bisa kita gali di Al-Quran, walaupun namanya mungkin tidak se-eksplisit Ruh min Amr dan Ruhul Kudus. Tapi kalau kita mau menggalinya, maka ada yang namanya Ruh Al-Hayah, ada yang namanya Ruh Al-Hawa, ada yang namanya Ruh Al-Insan, ada yang namanya Ruh An-Nafs, kemudian Ruh min Amr, Ruhul Kudus, dan Ar-Roh. Ini adalah perjalanan pensucian diri kita, itu ya, jiwa kita, ketika kita telah melepaskan aspek-aspek keduniaan, maka kita bisa memurnikan berikutnya ruh al-hawa. Ketika kita bisa menghilangkan ego, maka kita bisa memurnikan ruh al-insan. Berikutnya juga ruh anas, dan kita akan ketemu dengan ruh min amr, dan kemudian ruhul kudus. Dan ketika orang yang sudah mencapai tahapan diperkuat oleh Allah Ta'ala dengan Ruhul Kudus itu ya, maka orang tersebut itu tuh akan dikelompokkan ke dalam ar-roh, golongan roh-roh yang suci. Nah, ini di materi tentang perangkat jiwa sudah sedikit dibahas. Memang ini tidak dibahas dengan detail karena satu persatu aja ini akan panjang kalau kita satu ruh al-hayah ini mungkin 1-2 pertemuan kalau mau dibahas detail ya. Ini untuk pengantar saja. Nah, lalu yang menjadi dasar bagi penjelasan kisah Dewa Ruci ini berikutnya adalah ayat Al-Quran yang membiarkan sai'ah berubah menjadi hasanah. Yaitu surat Al-A'raf ayat 95, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kami ganti sai'ah itu dengan hasanah, hingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak, dan mereka berkata, sesungguhnya nenek moyang kami telah merasai penderitaan dan kesenangan. Maka kami timpakan siksaan atas mereka dengan sekonyong-konyong sedang mereka tidak menyadarinya. Ini adalah sebuah sai'ah yang Allah transform menjadi hasanah, tapi hasanah di dunia saja. Sehingga orang tersebut ya, masih merasa dirinya itu tuh ini adalah karena orang tua kami, ini adalah karena diri kami, ini adalah upaya kami, gitu. Sehingga merasa bahwa apa yang diperolehnya itu tuh adalah hasil keringatnya. Nah, hal seperti inilah yang akan memancing sebuah siksaan dari Allah Ta'ala agar kita menjadi sadar, gitu ya. Karena Allah Ta'ala sayang kepada kita, jangan sampai kita lupa
siapa yang memberi hasanah kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan kemudian karena pada dasarnya kita itu tuh diminta untuk menyembah Allah Ta'ala, beribadah pada Allah Ta'ala, sampai datang al-yakin. Nah, al-yakin sering juga ditafsirkan, diterjemahkan sebagai kematian. Padahal al-yakin ya al-yakin. Kita mencapai tahapan al-yakin. Tahap pertama ilmu al-yakin, yang kedua ain al-yakin, yang ketiga akul yakin. Masing-masing keyakinan ini terkaitnya dengan tingkatan diperkuat roh oleh Allah Ta'ala. Jadi ilmu yakin itu ketika orang Allah Ta'ala perkuat dengan roh min amrihnya gitu, sehingga dia keyakinannya mencapai di tingkatan ilmu yang langsung dari Allah Ta'ala. Allah mengajarinya langsung sehingga urusannya terkait dengan ilmu itu tuh dia sangat yakin, tidak ada keraguan sama sekali. Jadi penguatan roh ini semuanya terkait dengan tahapan-tahapan bagaimana kemudian kita mendapatkan kekuatannya. Jadi kalau al-yakin ini adalah mulai dari ruh min amr. Ruh min amr ini adalah ilmu al-yakin, Ruhul Kudus ini ainal yakin, dan kemudian ar-roh itu tuh akul yakin. Itu ini sekali lagi sebuah tahapan yang ini juga pengantar saja gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih lanjut mendiskusikannya. Berikutnya, mengapa kemudian kita berdoa disarankan itu doa sapu jagat itu memohon hasanah di dunia dan di akhirat. Karena ada yang mendapatkan hasanah di dunia sehingga akhirnya lupa terhadap siapa yang memberinya, maka Allah Ta'ala akan peringatkan kita dengan sebuah ujian ataupun sebuah azab. Karena kita terlalai, terlupa dengan siapa yang memberinya. Makanya kita berdoa, doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian di Al-Quran juga disampaikan bahwa apa saja hasanah yang diperoleh itu semuanya dari Allah Ta'ala. Dan apa saja sayyi'ah yang ada pada kita semuanya karena kesalahan diri kita. Jadi Allah mengingatkan kepada kita kalau kita mendapat kebahagiaan gitu ya, kesenangan, kenikmatan hidup, dapat bless gitu, God bless you gitu ya. Bless dari Allah Ta'ala itu tuh semuanya ya jelas dari Allah Ta'ala itu. Tapi kalau kita mendapatkan keburukan, luka, kepusingan gitu ya, semua itu adalah wujud dari sayyi'ah. Gitu. Semuanya karena memang ada dalam diri kita itu. Dan kemudian di surat Al-A'rafnya kita diminta untuk berdoa karena ada keterangan, dan tetapkanlah untuk kami hasanah di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang kembali kepadamu. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka aku akan tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat Allah. Jadi, itu hasanah itu ada di dunia dan ada di akhirat. Kita meminta dua-duanya. Itu adalah doa yang terbaik gitu ya. Meminta hasanah di dunia dan di akhirat. Tapi tentu hasanah di akhirat jauh lebih
utama, lebih penting daripada hasanah di dunia. Berikutnya, ini adalah pengantar-pengantar supaya bisa memahami semua term-term apa yang dibawa oleh para wali gitu ya. Salah satunya yang penting juga kita kenal bahwa para wali songo itu bekerja sama, kemudian masing-masing membuat sebuah pupuh gitu ya, sebuah nama tembang, eh, mulai dari Mas Kumambang sampai Pocung atau Putung. Nah, ada totalnya 11 eh, jenis pupuh atau tembang. Eh, saya sendiri bukan orang Jawa, gitu ya, jadi eh, tidak begitu memahami secara detailnya, bahkan juga tidak bisa menembangkan. Tapi bahwa hasanah tentang tembang ini sebenarnya bicara tentang lakukan manusia. Mulai dari Mas Kumambang, mulai dari emas yang mengambang, gitu ya. Itu adalah fase di mana manusia ada di dalam rahim ibunya. Ini lakon ini semua manusia mengalaminya yang sudah terlahir di bumi. Begitu mijil itu adalah fase kelahiran. Kita lahir itu adalah satu alam sendiri, satu lakon sendiri. Berikutnya tumbuh berkembang gitu ya. Itu adalah sinom. Sinom ini sebenarnya gambaran dari yang masih kecil gitu ya, balita lah gitu ya. Kemudian berkembang menjadi remaja, itu tuh adalah kinanti gitu ya. Dan kemudian setelah remaja memasuki masa-masa gejolak asmara itu ya, mulai akil balik, itulah yang ditamsilkan dengan tembang Asmarandana. Dan sejatinya manusia secara umum itu lakonnya akan berujung Asmarandana itu tuh ke pernikahan. Itu adalah gambuh gitu ya. Berikutnya masa-masa ke rasa manisnya kehidupan gitu, mulai terbangun kemapanan, mulai bisa mandiri, apa itu adalah diumpamakan dengan tembang dandang gula. Kemudian berikutnya Durmo, Pangkur, Megatruh, dan Pucung. Durmo adalah ketika orang sudah bisa berderma, berbakti kepada sesama, bukan hanya untuk mengurus dirinya sendiri, bukan hanya untuk mengurus keluarganya sendiri, tapi untuk berderma pada yang lain. Dan itu adalah tingkatan kebahagiaan yang lebih tinggi itu ya. Nah, setelah itu orang sudah mempersiapkan diri untuk mulai angkur, masa pensiun lah kalau zaman sekarang itu gitu ya. Jadi sudah lebih menjadi penasehat, lebih menjadi guru, itu adalah angkur. Ujungnya orang pasti mempersiapkan diri ke ada kelahiran mijil, ada kembali ke alam berikutnya, melanjutkan perjalanan berikut. Itu dinamakan dengan menggatruh. Rohnya putus gitu ya. Itu terlepasnya roh dari jasadnya. Dan terakhir jasadnya dibungkus dengan kain kafan, itulah masa di mana seorang terpisah secara sempurna antara jiwa dan raganya, itu dinamakan pucung. Nah, jadi itu sahabat sekalian gitu ya, bahwa kita harus mengenal hasanah yang dibawa oleh para wali itu,
Kemarin Mas Hari nanya, ini Suluk Linglung ini nih ternyata bukan sebuah novel gitu ya, bukan sebuah cerpen. Jadinya kita harus tahu itu tuh yang dipilih kategorinya apa dandang gula, apa sinom gitu ya, apa kinanti. Nah, itu menceritakan tentang bagaimana membangunkan aspek jiwa. Antara raga kita punya lakonnya 11 juga gitu ya. Kemudian jiwa kita pun punya lakon. Nah, jiwa dan raga itu tuh semakin lama secara umum semakin terpisah. Yang dimaksud adalah jiwanya bisa jadi masih TK, gitu, masih bayi, sementara raganya mungkin sudah tua, gitu ya. Jiwanya sama sekali tidak paham dengan term-term yang ada di Al-Quran, misalkan tidak paham tentang jati dirinya, tidak paham dengan pesan-pesan ilahi, itu berarti masih TK, gitu ya. Sementara raganya mungkin sudah kakek-kakek gitu ya, sudah menulak, sudah bau-bau tanah gitu ya. Karena apa? Karena selama ini yang diberi makan ya kudanya gitu ya. Penunggangnya nggak dikasih makan, penunggangnya nggak diajarin, yang belajar banyak itu adalah kudanya. Dan hanya ketika kudanya belajar hanya untuk memenuhi kebutuhan kuda juga itu. Sehingga jiwanya tidak terhidupkan. Jadi itu nanti akan split. Nah, bertemunya kembali jiwa dan raga itu dalam satu lakon itu adalah target pertama dalam perjalanan menuju Allah Ta'ala itu ya. Nah ini gambaran yang ada dalam konsepsi sanah di negeri kita di Nusantara itu ya. Ini saya mulai mengenalkan sosok Bima. Karena mungkin tidak semua orang di sini kenal dengan sosok Bima, hanya tahu aja gitu ya, sepintas. Nah, karena di kisah pewayangan selalu diawali dengan kisah-kisah Pandawa kecil seperti apa, bagaimana proses kelahiran masing-masing, ada di Patikarna, lahir dari telinga. Nah, itu semuanya simbolik gitu ya. Semuanya tamsil untuk memudahkan kita memahami apa-apa yang ada dalam Al-Quran gitu. Nah, ini juga untuk menjadi panduan umum bagi kita untuk mengenal diri kita. Kalau diumpamakan tokoh pewayangan, apakah jiwa kita itu mirip-mirip dengan Bima atau mirip-mirip dengan Arjuna atau Yudhistira atau Nakula Sadewa itu. Kalau diumpamakan dengan 5 itu, sebenarnya juga sama. Kalau diumpamakan dengan Rasulullah dan para khalifatullah gitu ya, para khalifah, ada Rasulullah, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali, itu juga sama, kelimaan gitu ya. Nah, kalau di antara kelima itu, kita itu lebih cocoknya, dekatnya, karakternya ke Sayyidina Umar, atau Sayyidina Ali, atau Sayyidina Utsman, atau Abu Bakar As-Siddiq. Gitu. Nah, kita boleh memposisikan diri kita untuk membantu mengenal diri kita dengan kisah Rasulullah dan para sahabat. Gitu. Atau sahabat yang lain. Kalau mau lebih luas lagi, gitu ya. Ada 20 sahabat, kecilnya, ringkalan kecil, ada mungkin 100. Kita mempersonifikasi diri kita punya karakter yang mirip-mirip dengan siapa agar kita bisa meneladaninya dengan baik gitu ya. Jangan dipilih-pilih yang jelek-jeleknya. Saya ini nih Bima karena saya pemarah. Tapi saya juga Arjuna karena saya playboy gitu ya.
Dan saya juga Yudhistira karena saya senang berspekulasi. Itu namanya mengambil yang jelek-jelek dari sifat-sifat jelek dari tokoh-tokoh pewayangan gitu ya. Justru yang harus kita cari adalah kebaikan dan keburukan yang dibawa oleh setiap tokoh itu untuk menguatkan gagasan kita dalam mencari jati diri. Jadi ini kisah ini Bima kecil ini gitu ya, ini bagian dari sebuah cara bagaimana para wali itu ya mencoba menata ulang. Jadi perlu diketahui kisah Dewa Ruci ini nggak ada di India, nggak ada itu ya. Sosok Bima itu tuh di negeri kita di Nusantara ini yang sangat kuat gitu ya. Kalau di India itu lebih kuat Arjunanya gitu. Nah, hasanah yang diangkatnya. Kalau di negeri kita itu tuh sosok Bima banyak di candi-candi itu ya. Itu tuh yang diangkat Bima sehingga para wali pun mengangkat penokohan Bima ini dalam perjalanan bertemu dengan jati dirinya. Nah, diawali dengan kisah bagaimana Bima ini nih lahir gitu ya. Ini pun menjadi sebuah panduan sebenarnya kita pun bisa bertanya ke orang tua kita. Bagaimana dulu kita dilahirkan? Kalau Bima ketika dilahirkan, dia begitu dilahirkan itu tuh masih dalam keadaan terbungkus dengan plasentanya itu gitu ya. Tidak keluar kepalanya nggak kelihatan, tangannya nggak kelihatan, semuanya masih ada di dalam bungkusnya. Nah, di antara udah sekian banyak dewa-dewa itu berupaya untuk membantu mengeluarkan Bima dari bungkusnya itu, tetapi semuanya tidak mampu. Yang ditakdirkan mampu itu adalah gajah putih yang bernama Sena gitu ya. Yang artinya prajurit gitu ya. Maka Bima kemudian mendapat gelar Brotoseno gitu ya. Nah, jadi semua gelar-gelar itu yang ada yang dilekatkan kepada Bima itu tuh semuanya ada asal muasalnya. Itu nah ketika si gajahnya itu tuh merobek bungkusnya, kemudian si gajahnya itu tuh mati karena kemudian terbunuh gitu ya oleh pancanakanya dari Bima. Gitu ya. Nah itu sahabat ininya detailnya sendiri bisa beragam, gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa penting kita mengetahui asal muasal. Mengapa kita diberi nama misalkan Daud, saya itu Dani Daud. Dari mana Dani itu inspirasinya dari apa? Gitu. Perlu ditanyakan ke orang tua kita karena asal muasal turunnya itu tuh karena apa? Gitu. Apakah karena harapan orang tua? Apa karena ikutan tren? Gitu. Karena fansnya artis itu ya, atau fansnya ustadz itu kan macam-macam. Ya, kemudian ketika kecilnya Bima pun diberi pakaian Bang Bintulu oleh Batara Narada dan Batari Uma, gitu. Yaitu berupa celana hitam, merah, kuning, dan putih kotak-kotak. Gitu. Jadi ada yang beragam warna-warninya tapi kotak-kotak. Ada yang hitam putih, yang lebih populer masyhur itu hitam putih kotak-kotak. Ada juga yang merah putih kotak-kotak, ada juga kuning putih, ada yang campur semuanya.
Nah, ini juga bicara tentang nafs lawamah, nafs amarah, nafs sufiyah, dan terakhir yang putih ini dalam nafs mutmainnah gitu. Nah, ini juga semuanya simbolik gitu ya. Kalau kita bisa memahaminya, sangat indah yang namanya kisah-kisah pewayangan itu. Gitu. Nah, kemudian nama-nama Bima di dalam sana pewayangan kita itu diberi nama Bima, yang memberi namanya adalah Batara Narada, yang artinya menakutkan. Kemudian Batari Uma memberi nama Wrekudara, perut serigala. Kalau zaman sekarang mah disebutnya six pack gitu ya. Kayak Mas Ahmad misalkan, ya, karena sering lari. Gitu. Nah, jadinya nama-nama itu tuh diberikan sesuai dengan karakter tubuhnya, apa yang dibawanya, karakter sifat bawaannya. Kemudian juga disebut Bayu Suta, putra laki-laki Batara Bayu. Setiap tokoh wayangan itu tuh selalu dilekatkan dengan putra dewa. Sebenarnya bukan bicara tentang ada dilahirkan bahwa memang ada benar-benar dewa kemudian menitiskan maninya itu ke rahim seorang ibu, jadinya dewa itu tuh jadi punya anak. Tapi sebenarnya yang ingin diangkat itu hasanah tentang aspek kebaikan tertinggi dari orang tersebut itu ya, terkait dengan hasanah Bayu, angin gitu ya. Kemudian Senapati itu ya, karena memang yang memerintah prajurit. Nah itu Bima juga diceritakan mempunyai senjata alamiah berupa pancanaka. Namun yang lebih sering dijadikan pertahanan gitu ya, yang jadi andalan itu tuh adalah ibu jarinya. Itu kemudian juga dalam kisah Nawaruci, Dewa Ruci itu ya, atau Bima Suci, Bima pun mendapatkan sebuah ilmu yang diberi nama Ajian Jala Sangara. Ilmu menjala air. Kan nggak mungkin ya air tuh dijala gitu ya. Zaman dulu nggak kebayang. Zaman sekarang ya mungkin aja ada membran semi permeable misalnya. Tapi zaman dulu tuh yang dimaksud adalah jala untuk mengambil ikan, tapi dipakai untuk menjala air gitu ya. Sesuatu yang tidak mungkin gitu ya. Nah, seorang Bima diberikan ilmu ini dalam proses perkembangan dirinya, perkembangan jiwanya, sampai batas di mana Allah mengajarkan ilmu padanya, dan itu menjala air. Nah, nanti setiap nama-nama term-term ilmu itu tuh adalah punya catatan, punya sebuah tanda tentang bagaimana perjalanan keilmuan dari sang hamba itu. Nah, itu Bima masa kecil, kemudian sifat-sifat Bima setelah dewasa, beliau tuh pendiam dan mandiri gitu. Segala kesulitan dan bahaya ia hadapi dan ia tangani sendiri. Sangat mandiri gitu ya, dibanding saudara-saudaranya yang lain. Kemudian Bima tidak mau mengganggu dan mengurusi kepentingan orang lain. Jadi Bima ini bukan kepoan ya, tukang sangat kepo, ingin tahu aja urusan orang lain gitu ya. Nah, Bima mah sangat sangat tidak mau gitu. Bukan nggak mau tahu, tapi nggak mau ngurusin kepentingan orang. Kecuali kalau orang itu minta pertolongan. Kemudian sifat Bima yang baik adalah kemauan yang kuat dan pendirian yang tegas. Dan yang paling kuat yang diangkat dalam kisah Bima Suci adalah sifatnya
yang Guru Susruya itu ya. Gurusu Yusurusa, susah juga nyebutnya ini. Itu tuh sangat patuh dan hormat kepada gurunya. Jadi tidak ada berkata tidak, betul-betul samina wa ata'na. Oh kalau gitu nggak boleh dong, namanya taklid gitu. Nah dalam kisah ini gitu ya, seseorang yang penting mencari Allah Ta'ala sesungguhnya di hati, siapapun berguru kepada siapapun, dia akan tetap selamat. Begitu juga istri dan putra Bima, ini semua adalah penokohan, tamsil-tamsil tentang kekuatan Bima, tentang karakter, tentang amanah-amanah yang dilekatkan kepada Bima. Jadi ketika kita mau mentafakuri diri, mengenal diri kita mulai dari dulu diberi namanya karena apa, seperti apa kejadian sebelum kita lahir, di saat kita lahir, di saat kita kecil. Kemudian karakter-karakter kita sekarang menurut orang lain gimana, menurut kita gimana, terus istri kita, mengapa namanya si A, orang tua istri kita gimana, mengapa anak kita ada 2, ada 3, ada 5. Semuanya itu tuh bagian dari bagaimana Allah Ta'ala memberikan ayat-ayat dalam kehidupan kita untuk mengenal diri gitu ya. Itu saya tidak ceritakan detail-detail kisah istri-istri Bima ini karena nanti akan panjang ceritanya gitu ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke kisah Dewa Ruci gitu ya. Nah, di kisah Dewa Ruci ini kisah-kisahnya mirip, itu tuh banyak. Tapi intinya hampir sama. Bicaranya tentang perjalanan bertemu dengan jati diri. Ada nama Ruci, itu ya. Ini diyakini karangan Empu Siwamurti. Diperkirakan tahun 1500 sampai 1613. Nawa itu 9, Ruci itu artinya kotor atau cahaya atau sinar atau ruh suci. Di 9 kekotoran yang harus dibersihkan sehingga menjadi bersinar gitu ya. Itu, nah Siwamurti ini siapa sih gitu ya? Nah, yang saya ketahui berdasarkan perjalanan saya gitu ya. Jadi Empu Siwamurti ini adalah nama samaran dari Kangjeng Sunan Kalijogo ketika beliau berdakwah ke tanah Bali. Jadi dan memang beliau itu Kanjeng Sunan Kalijogo adalah seorang Siwamurti. Loh kok ada kaitannya dengan hidup? Kan nggak ada siwa itu. Nah sesungguhnya kan kita harus memahami makna di balik Hasana Brahma, Siwa, Wisnu itu tuh bicara tentang ketigaan gitu ya, yang maha mencipta itu ya, yang maha melindungi, mengayomi, dan kemudian Siwa itu adalah tempat kembalinya gitu. Kan kalau sesuatu yang dicipta harus kembali ke pencipta, nah itu melalui Siwa Murti. Tapi di antara proses penciptaan dan kembali kepada Sang Khalik gitu ya, ada pemeliharaan gitu, ada rububiyah. Nah, setiap diri itu ya, ketika Kanjeng Sunan Kalijogo menggunakan nama samaran Siwa Murti, karena beliau untuk bahasa yang lebih dikenal, yang lebih bisa dipahami, yang bisa lebih diterima oleh masyarakat Bali di zaman itu gitu ya. Mengapa kemudian beliau tidak mengislamkan tanah Bali? Karena tanah Bali sampai sekarang masih dipelihara sebagai tanah
orang-orang Hindu gitu ya. Karena ada beberapa hal yang Hindunya Bali itu sangat beda dengan Hindunya India ya. Ketahui saja gitu ya. Jadi di zaman ketika Kanjeng Sunan Kalijogo ada gitu ya, berdakwah tanah Bali, beliau itu tuh bersama-sama dengan ulama Hindu di sana gitu ya, itu tuh memberantas ajaran-ajaran Hindu yang salah, yang ujung-ujungnya itu tuh molimo misalkan, yang ujung-ujungnya itu tuh melakukan pengorbanan jiwa dengan dibunuh gitu ya. Ya hal seperti itu tuh yang diberantas oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, sehingga yang berkembang tinggal mazhab-mazhab Hindu gitu ya, yang lebih terbatas gitu ya, yang masih punya nilai kebaikan dan memang Allah Ta'ala tetapkan dalam pemahaman saya gitu ya, memang untuk jadi sebuah pelajaran besar bagi kita sekarang tentang keragaman, bahwa eh, di Indonesia masih ada satu pulau gitu ya, di dalamnya ada sana Hindu yang dipelihara, karena mungkin di zaman ini kita harus angkat mengapa Hindu di Bali misalkan beda dengan Hindu di India. Itu eh, bakal panjang kalau kita bicara sana itu. Bima Suci itu dipercaya, diyakininya yang diterima, yang diterjemahkan itu karangan Yasadipura satu itu dalam bentuk Metrum Macopat 1793 dan Metrum Jawa Kuno 1803 itu ya. Yang sampai ke kita, tapi Yasadipura itu bukan sebagai pembuat, ya hanya menuliskan ulang saja. Gitu juga Suluk Linglung. Ini ceritanya juga ada kemiripan Suluk Linglung juga dengan kisah Bima Suci. Karena Suluk Linglung ini pada dasarnya adalah perjalanan Kanjeng Sunan Kalijogo dalam bentuk hal yang lebih tokoh-tokoh Islam gitu ya, kalau Suluk Linglung itu. Kalau Bima Suci ini seolah-olah penokohannya tokoh-tokoh Hindu. Isi Bima cerita Dewa Ruci atau Bima Suci atau Nama Ruci dengan Suluk Linglung hampir sama esensinya, karena semuanya bercerita tentang pengalaman spiritual dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Itu, nah dalam Suluk Linglung misalkan ada deskripsi lakon tentang perjalanan spiritual Kanjeng Sunan Kalijogo ketika menemukan jati dirinya. Sebelumnya bertemu dengan Kanjeng Sunan Bonang, gitu ya. Disampaikan bertapak di kali, kemudian ada laku bertapak di hutan dengan laku kijang, gitu ya. Itu semua simbolik gitu ya. Hanya makan apa yang seperti dimakan sama kijang, gitu ya. Di hutan, nggak boleh keluar hutan. Itu perjalanan-perjalanan yang indah sebenarnya ketika diwujudkan dalam keseharian kita. Kemudian dalam kisahnya itu bertemu dengan Nabi Khidir dalam perjalanan ke Mekah. Nah, ini nih pada dasarnya semuanya perjalanan dongeng gitu. Jadi wayang itu tuh dongeng, tidak ada pakem yang sama. Kisah-kisah pewayangan karena dari awalnya ini bukan sesuatu yang diwahyukan. Ini adalah karangan. Jadi kisah Mahabharata, kisah Ramayana, itu adalah sebuah karangan yang penuh dengan hikmah, penuh dengan pesan-pesan yang sangat dalam,
sehingga kontekstualisasinya bisa diubah. Beda dengan Al-Quran, beda dengan kitab-kitab gitu. Ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, ada Al-Quran. Gitu. Itu adalah kitab yang di dalamnya terdapat hukum-hukum yang tidak boleh diubah. Nah kalau kisah pewayangan, pakemnya boleh. Mau bikin lakon Arjuna melawan macan, harimau atau gajah bisa saja. Saya nggak mau kisah Bima dalam mencari jati dirinya Dewa Rucinya. Tapi saya ingin kisahnya Nakula yang menemukan jati dirinya. Silahkan bisa dibuat sebuah perjalanan gitu ya. Nah dulu ketika Kanjeng Sunan Kalijaga membuat kisah Dewa Ruci ini nih, kemudian itu menjadi yang didakwahkan dalam lakon-lakon di setiap daerah, dan beliau tampil sebagai dalang gitu. Dan itu tuh nggak ada dicari di tanah India itu ya, kisah Dewa Ruci itu tuh gitu. Dan tokoh-tokohnya juga boleh berbeda itu ya. Nggak ada yang namanya, kalau di Sunda ada Cepot, ada Petruk, ada Gareng gitu ya. Ada Mar itu. Di India nggak ada itu. Nah, karena cara orang India itu memahami perjalanannya gitu, untuk bisa diatur kehidupannya itu tuh berbeda dengan cara orang Indonesia gitu. Nah, bersyukurnya para wali membuat sebuah perubahan-perubahan kisah-kisah pewayangan yang sekarang tuh akhirnya yang diyakini oleh orang-orang Indonesia ya kisah-kisah ini nih menjadi melekatnya ke orang-orang Islam jadinya. Gitu. Jadi ya yang namanya dalang-dalang gitu ya. Itu tuh lebih banyak mengangkat Bima Suci, Nawaruci. Ya. Itu tuh karena memang akhirnya pakem-pakem ini nih turun-temurun dari kepesantrenan gitu ya, dari para wali. Nah jadi pada dasarnya kalau kita pernah membaca surat Al-Kahfi itu ya, yang paling tengah-tengah dari surat Al-Kahfi ketika Ashabul Kahfi itu tuh dibangunkan wa kadzalika ba'atsnahum dan kemudian kami bangkitkan mereka, itu tuh ada 3 tahapan. Ketika kita bangkit, ketika jiwa kita bangkit untuk mulai berdakwah itu harus ada 3 tahapan. Salah satunya sampaikan dengan lemah lembut, kemudian jangan ceritakan ihwal dirimu. Nah, Kanjeng Sunan Kalijaga ini nih tidak menceritakan tentang hasanah keislamannya gitu, kepada masyarakat Hindu di zaman itu. Yang penting posisinya sampai prinsip-prinsip utamanya, nanti setelah sampai orang-orang dengan sendirinya tertarik dan akhirnya mau bersahadat gitu. Ini yang ditempuh oleh para wali zaman dahulu, yaitu mencoba mengangkat hasanah yang ada di masyarakat, kemudian diisi hikmah-hikmahnya, lakon-lakonnya diubah gitu ya, dan diyakini juga sampai sekarang kisah itu tuh kisah pewayangan yang sesungguhnya. Nah, kalau dalam kisah Nawaruci macam-macam, tapi kurang lebih ada sebuah pertempuran gitu ya. Kisah Dewa Ruci atau Bima itu melawan raksasa, kemudian melawan naga gitu ya, bertemu dengan Dewa Ruci. Intinya yang utama adalah 3 babak itu gitu ya. Jadi pertama musuhnya adalah raksasa, kemudian naga, dan kemudian ketemu dengan Dewa Ruci. Nah itu jadi kita nyoba ngaji ala para wali gitu ya.
Nah, sebelum kita nonton gitu ya, ini nanti silahkan di YouTube gitu ya, ditonton sendiri berulang-ulang silahkan. Kisah ini nih sungguh menginspirasi gitu ya, dan nggak terlalu panjang, cuma sejaman lebih gitu ya. Yang menyampaikannya juga dalangnya mantap, itu sangat bagus, dan juga audio visualnya, animasinya juga cukup bagus gitu ya. Jadi cukup enak lah untuk kita tonton dan kita dalami. Ya, sebelum kita nonton, mungkin ada 1-2 pertanyaan dari pengantar yang saya sampaikan. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Mas Ari, silakan Mas Ari. Ini hari Kang Daud. Kang Daud tadi kan diceritakan ada 7 ruh ya. Apakah ruh yang sama dengan ruh yang dibahas di perangkat insan itu kan ada jasad, ada jiwa dan ruh. Maksudnya 7. Ya tadi ruh itu ya yang itu ya. Iya, betul. Mas Ari. Jadi nanti misalkan nafs nabati itu pasangannya ruh al-haya gitu. Nafs haiwaniyah gitu ya. Atau nafs amarah itu pasangannya dengan ruh al-hawa. Pasangan kekuatannya gitu. Jadi ruh itu kan yang memberikan kekuatan. Makanya kami kuatkan wa ayadnahum biruh itu ya. Biruhi. Iya. Oke. Itu Mas Ari. Jadi yang dimaksud memang sama. Nah, ini adalah kisah bagaimana seorang nanti ketemu dengan Ruhul Kudus gitu ya, Ruh Suci. Yang sebenarnya itu adalah wujud dirinya yang kecil gitu ya, di dalam dirinya. Ya, oke, makasih. Satu pertanyaan lagi. Setelah itu nanti kita akan nonton barengan ini. Kang Daud, sebentar ini ada pertanyaan dari chat. Iya. Budi Santoso. Tadi Kang Daud menjelaskan tentang hasanah yang mana manusia bisa langsung berkomunikasi dengan Allah. Mohon penjelasannya bagaimana tata caranya sehingga kita bisa langsung berkomunikasi dan bagaimana rasa dan komunikasi itu. Iya. Tentu jiwa yang Allah Ta'ala anugerahkan gitu ya, untuk bisa berbicara dengan Allah, itu kan harus ada tingkatan gitu ya. Tingkatannya itu tuh kayak di Al-Quran itu kan disampaikan bahwa senantiasa sebenarnya Allah tuh berkata-kata kepada hambanya itu melalui perantaraan wahyu. Ada yang dibawa oleh malaikat, gitu. Ada yang kemudian berbicara di balik tabir, gitu ya. Ada yang kemudian diajak berbicara langsung, gitu ya. Nah, Nabi Musa alaihissalam misalkan termasuk yang diajak bicara langsung. Namun ketika beliau meminta untuk diperlihatkan, gitu ya, maka tidak kuat gitu ya, pingsan beliau gitu ya. Nah, tapi itu sejatinya adalah sebuah keistimewaan atau sebuah anugerah yang Allah berikan. Nah, kalau ditanya kriterianya, kata ya perjalanannya panjang gitu. Jadi kita tahap pertama kita harus kembali suci sesuci bayi. Itu kembali ke Mutahharun, ke Al-Mutahharun. Setelah itu kita harus bisa mensucikan sesuci bayi itu, artinya raganya bersih dari kekotoran. Kemudian berikutnya adalah jiwanya bersih. Jiwanya bersih itu adalah al-mukhlasun gitu.
Nah, baru kemudian kita masuk ke tahapan suci diri, kemudian suci jiwa, baru kita masuk tahapan solihin. Nah, setelah solihin kita masuk tingkatan asyuhada, syahid, musyahadah. Gitu. Nah, di tahap itulah kita mendapatkan anugerah untuk bisa musyahadah, gitu ya, berkata-kata dengan Allah Ta'ala sesuai dengan tingkatan kita. Jadi tidak semua sama, tidak semua sampainya itu tuh sama. Gitu ya. Tidak harus seperti Rasulullah yang diangkat ke Sidratul Muntaha dan bisa berkata-kata dengan sangat dekat dengan Allah Ta'ala, yaitu diri Rasulullah yang sangat mulia yang kita mungkin tidak akan pernah bisa mencapainya, bukan mungkin, memang seperti itu. Gitu. Tapi tingkatan berkata-kata dengan Allah Ta'ala setiap insan akan sampai. Cuma seberapa derajatnya, seberapa kadarnya. Yang kita tidak dituntut untuk sempurna Rasulullah. Kita dituntut sesuai dengan kemampuan kita. Karena kalau cahaya kita hanya 1 watt itu yang diamanahkan Allah Ta'ala, ya posisinya kita harus jarak dengan sumber cahaya itu. Kita akan tenggelam kalau ketemu dengan sumber cahaya yang 10 watt aja udah tenggelam gitu. Jadi kita harus menjaga jarak. Diumpamakan menjaga jarak dari panasnya api itu. Kalau terlalu dekat ya akan hancur luluh kita. Nah, setiap orang tahapan kedekatannya itu tuh dengan Allah Ta'ala itu tuh beragam. Orang akan merasakan kenyamanan yang pas ketika jarak antara dirinya, antara kerinduannya dengan sumber cahaya itu tidak akan menyakitkan, tapi juga tidak membuat kerinduan yang tidak diperoleh. Gitu. Nah, titik itulah titik yang al-mutmainah itu. Titik itulah titik qalbun salim. Jadi qalbnya dalam keadaan selamat, dalam keadaan tenang, karena memang berada di kadar yang sangat tepat, tidak terlalu jauh gitu ya, tidak jauh juga dan tidak terlalu dekat, pas. Itulah kedudukan qalbun salim atau nafs mutmainah itu. Jadi itu jawabannya Mas Ahmad gitu ya. Jadi panjang gitu, panjang. Itulah titian pertobatan itu tuh ya sampai kita awabun, orang-orang yang disampaikan ke Allah Ta'ala. Ya, makasih Kang Daud. Ya, sekarang kita masuk ya ke nonton dulu kisah pertama, yaitu tuh Bima melawan raksasa. Iya. Baik Kang Daud, nanti sama saya share-nya ya. Saya coba dulu ini ya. Kang Daud kan nggak pakai sudah tadi. Sudah tadi saya sudah cobain ya. Masukkan ya suaranya. Halo, Mas Ahmad, masuk suaranya. Masuk Kang Daud. Astungkara sidam sekaring awana langgeng kita ulun nggih pandu mati padha tidha tumuli kempulung kalah tandha jumuka
menawi nyaprang lelampan ingkang ketirisi sinuwun. Wis Kyai materi padha ngersuro lelakon mati mung dilakoni. Yen sira pun kakang nampa lakon iki kanthi legowo. Muga-muga watu potang apuno. Wis ayenggal pancing kalah padha dimuka Kyai. Suaranya putus-putus. Popo Pandu Tatu Madrim apa dosa kalubutanmu Dewaku banyu tenaku laruten Pecah apa aku urip yen to bakal nyadar lakon tanpa kaya Popo Pandu. Iya, ini pertama terkait dengan kebingungan seorang Bima terhadap mengapa takdir ayahandanya, bundanya itu tuh harus masuk kawah Candra di Muka. Padahal dalam pandangan seorang Bima tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya, semuanya adalah kebaikan. Inilah simbol dari hasanah di dunia. Jadi, mohon maaf, mendapatkan kebaikan di dunia, tapi ketika di akhirat masih harus dibersihkan karena belum semuanya bersih. Inilah yang membuat Bima mencari sebenarnya apa rahasia kesempurnaan hidup itu. Apa rahasia bagaimana mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat itu. Ini di sini adalah simbol seorang pencari, seorang yang bersungguh-sungguh ingin mencari kesejatian dari kehidupan. Inilah tadi renungan seorang Bima, dan ini juga yang diharapkan terbangun dari setiap diri kita ketika kita mau bertobat itu. Kita harus mengalami sebuah tahapan pertanyaan-pertanyaan seperti Bima ini. Mengapa kok masih harus diuji? Mengapa kok harus menderita? Mengapa? Apalagi ada penyaksian, ada penglihatan dari Bima bahwa orang tuanya masih dimasukkan ke kawah Candra di Muka untuk proses pembersihannya. Oke, kita lanjutkan. Eneng apa bocah iki? Dewa. Limo Persidrono Yodak Laku Boyono Kala-kala kering lairisan Broto Sinamujud bungkus Kinari Yodak Kodo Lamun Satrio kuat Sinung ngelmu kang piningit
Muga-muga ora kleru ciptaku, Nger. Bratasena, kuwi ana ngendi, Nger? Kene Nger, kene Bratasena. Wah, tak golek iki Bratasena. Lah, ra apa ta penek. Ora dicok karo wong kampung. Bratasena, anakku wong bagus. Eneng apa Bratasena kok beda temen kelawan padatan Bratasena? Yen to pancen kowe duweni gegayuhan apa mara kaki? Prasadakno. Apa guru? Apa kira-kira aku bakal bisa kasempatan yen to darbe gegayuhan? Kabeh gumantung ana niate. Ngono? Mengkono apa? Ya, Nger. Wela. Ketoke kok mrene kan. Bayani. Nek ora umpetan konangan malah blai awakku ki nggon. Kene Bratasena, lungguh sing kepenak, Nger. Ben jenak rasane Bratasena. Iya. Apa kuwi? Ene wigati apa Bratasena? More enggak matura, Nger. Bocah bagus. Apa manut goteke? Apa panduke wong sekti? Katitik tau dadi jagoning dewa. Tur dasare ratu gung Bithara. Ditresnani para kawula. Kiniyo cita wae kecemplung kalah tandha di muka. Yen urip kaya ora adil, apa gunane aku urip? Ya, halo. Siarannya berhenti kan? Daud? Ora urung ya mung mapan ning kawat kandra di muka. Lho. Aja mupus kula. Aja kaya mengkono, Nger. Swarga apa neraka iku mung ana rasa tak kandhani. Jane kowe kuat, kedunungan ngelmu kasampurnan. Waton kowe bisa ngupaya sranane. Sranane apa, Bapak Guru? Moringga dawuhna. Ya. Mengkene. Upadinen kayu gong susuing angin. Kayu gong susuing angin kuwi tegese apa? Aku ora ngerti tegese, jalaran kuwi mung wangsiting dewa.
mapane ana ngendi. Karo sawangen. Kae sawangen. Nah, kae pucuking gunung ingkang aran Gunung Candramuka. Kae panggonane Bratasena. Yen pancen kuno Bapa Guru. Aku njaluk pamit. Saton njaluk pangestumu Bapa Guru. Dalah. Yo kanthi sentosaning atimu Bratasena, muga-muga kelakon penjangkamu ngger Bratasena. Mandek. Lho sampeyan Di? Nggih, Kakang. Enten apa dicuning? Ora sah selak, ora sah kumbi. Ketok sampeyan bancindhi mban siladan. Tresna karo Pandhawa utamane Bratasena. Panjenengan sampun nampi dawuhipun ingkang sinuwun Prabu Duryudana kapurih ngloropaken Bratasena. Ning napa buktine? Lho, yen pancen sampeyan niku ngerti, niku ora pun kula loroke. Bratasena kula dawuh munggah pucuking Gunung Candramuka golek kanggo susuring angin. Mongko niku mboten genah, niku mboten topi apa. Mongko mriku papan gawat kliwat angker tur wingit. Oh, dadi cetane niku wau pun panjenengan loropaken. Kula loropaken ngeten. Lah nek ngoten Bratasena bakal mati. Lah niku dereng karupan. Piye kuwi? Urung karupan niku pripun? Lho lha nggih ngaten. Perkara kadawan ngloroke pun kula tindakke. Ning matine Bratasena dudu tanggung jawab kula, tanggung jawabe mriko. Ngeten. Kula kok malah bingung to kula niku. Nampa ngendika sampeyan. Lah nggih mesti bingung. Oh sampeyan ora tau mikir bab perkara rasa. Sing dipikir mung kadonyan bondo donya sing akeh. Nah, bar saya tuwa dadi pikun, bingung. Ah, bel gedes. Perkara niku urusan kula sing baku, kula ajeng nututi Bratasena kula buktekke lelakon iki. Monggo mawon, monggo dicuni. Ning samat sinamadan, kebak ing pengati-ati nyuwun pamit Kakang. Ketoke kok mrene kae. Bayani. Nek ora umpetan konangan malah blayi awake umpet. Kene Bratasena lungguh sing kepenak nggih. Penak asane Bratasena. Yo. Apa? Sena. Ngloroke pun kula tindakke. Ning matine Bratasena dudu tanggung jawab. Wah, hei dalah. Maaf ya tadi pencet. Apa man? Nyadong dawuh. Dursasana perintahno kadang-kadangmu Kurawa budal dina iki. Teng pundi, Man? Nglacak lakune Bratasena. Wah, nggih, sedika kula derek, Man.
Asungkara sidam karing bawana langgeng banget panarima ulun Bratasena anggonira suka pitulung mrih purwating panandhang ulun sakloron. Wah, aku durung tanggap apa sing mbok karepake. Kulup Muruhanira yaksa loro badar jeneng ulun sakloron mangkono mau mujudake pasemon tumindak ala bisa sinirep awit saka tulusing panembah mantenging pangesti kang tumuju marang kabecikan. Bratasena minangka tandha panarima sira ulun paringi tetenger wujuding sesupe yo ali-ali ingkang aran Sesotya Mustika Manik Candrama Maradyaki agemen nggih Bratasena ali-ali ku mujudake paningset pangiketing rasamu caket kawan Gusti kang akarya jagat dayane bisa ngambah telenging warik. Wah, pangeteng panarimaku Indra kakekku yen pancen mangkono babar pisan aku njaluk wedhare kayugung susuyangin
kaya kang wis kadhawuhake Guruku Resi Durna. Bratasena werdine kayu gung susui angin. Kayu kuwi tegese karep, gung tegese gedhe. Susuh angin iku telenging napas. Maknane karep sing gedhe mengkono mau bisane kasembadan kudu sinartan aringing napas. Weninging cipta meneping pancandriya sumelehing rasa. Nanging nadyan mangkono mau apa sira wis rumangsa marem? Wah, durung apa. Yen mung kaya mangkono aku durung rumangsa marem. Lah, Bratasena, yen mangkono sira baliya takono marang gurumu, karana iku dudu kewajiban ulun sakloron. Yen mangkono aku daya-daya njaluk pangestumu. Ya, jadi itu perjalanan pertama Bima berhadapan dengan raksasa. Jadi, Bima berhadapan dengan raksasa dan berhasil mengalahkan setelah melewati bergunung-gunung tadi. Simbol dari lakon-lakon yang dijalani. Jadi ujian terakhirnya adalah dengan dua raksasa. Nah, kalau dalam buku Dewa Ruci itu ya sampaikan Bima itu mencari mata air kehidupan atau Tirta Pawitra atas saran gurunya yaitu Pendeta Drona. Meskipun saudaranya nggak setuju, bahkan itu menjadi sebuah bentuk tipu muslihat, namun Bima tetap berangkat menuju Gua Candra di Muka. Kalau di sini adalah puncak dari Kawah Candramuka itu ya, melewati hutan Tibrasara di kaki gunung Gadamana. Jadi nama-nama gunungnya apanya kalau dalam buku itu ya, itu tuh punya makna semuanya. Nah, nama raksasanya kalau di Dewa Ruci itu gitu ya, Bima Suci kalau misalnya judulnya, itu Ruh Muka dan Ruh Makala. Yang setelah mati berubah menjadi dan Batara Bayu, menyampaikan bahwa air pawitra itu nggak ada di tempat itu. Kesempurnaan hidup itu bukan tugas mereka kalau sampaikan tadi. Tapi setiap berubahnya raksasa itu ya menjadi dewa itu adalah simbol dari Hasan Sai'ah berubah menjadi Hasanah. Perjalanan-perjalanan dalam membunuh raksasa-raksasa dalam diri adalah bagaimana mengubah Sai'ah menjadi Hasanah. Itu adalah tahap awal pertempuran dalam pencarian jati diri. Nah, belum selesai gitu ya, masih harus ditanyakan lebih lanjut. Nah, pesan-pesan utama dari perjalanan pertama ini adalah bagaimana Bima menunjukkan sifatnya yang patuh dan hormat kepada guru, tidak punya pretensi, tidak punya pikiran yang buruk, pokoknya utamanya dia mau mencari kesempurnaan hidup dan ketika ada yang nyuruh gitu ya, dia percaya saja gitu ya. Kemudian juga pesan utama di ini menunjukkan tekad yang pantang mundur, kita meyakini kebenaran serta kerinduan untuk mencapai kesempurnaan hidup gitu ya. Nah, dalam secara umum cerita berubahnya raksasa menjadi dewa ini kemudian dijadikan kisah peruwatan ataupun lakon ataupun laku tradisi peruwatan dalam Hasanah Jawa itu ya. Nah, karena apa? Karena sebelumnya Batara Indra, Batara Bayu melakukan sebuah penghinaan, perbuatan yang nggak sopan terhadap Batara Guru karena menyepelekan ataupun mentertawakan Batara Guru yang melakukan kesalahan gitu ya bersama dengan Dewi Uma. Mereka dikutuk. Nah, berwujud raksasa yang kemudian Batara Bayu itu kan juga menjadi sifat karakter dari Sang Bima itu.
terkait dengan apa-apa yang ketika dia dilahirkan. Nah, jadi sebenarnya ketika kita nanti juga mengubah saya itu tuh pasti dibawa oleh diri kita dalam lingkungan, juga diturunkan dari orang tua itu ya. Ini disimbolkan simbol Batara Bayu dan Batara Indra itu ya. Batara Indra adalah proses saya yang dijalani dari kehidupan Sang Bima, dan Batara Bayu yang didapat dari orang tuanya yang kemudian diubah menjadi Hasanah. Asalnya wujudnya adalah dua raksasa itu. Setelah diruat kembali lagi menjadi dewa lagi gitu. Jadi sifat-sifat Syaitonia, sifat-sifat keburukan berubah menjadi sifat-sifat kemalaikatan. Nah, itu yang pertama ya terkait dengan Hasanah Dewa Ruci ini, karena sudah memasuki maghrib gitu ya. Saya cukupkan sampai di sini. Ini nanti bersambung karena penting pengantar dulu gitu ya. Jadi bersambung di hari berikutnya. Nanti insya Allah nanti kita akan umumkan apakah akan ada penambahan slot, karena kalau WFH seperti ini kan kita lebih mudah ya untuk mengaji barengnya gitu ya. Nanti kita takar bersama, akan diumumkan apakah akan tetap di hari Sabtu lagi atau di hari yang lain. Kecuali kalau kemudian nanti pada kerja, pada nggak bisa, jadi nanti saya serahkan kepada admin untuk saya cukupkan dulu di sini. Pertanyaan apa nanti bisa masuk di grup gitu ya, nanti insya Allah coba saya jawab, kemudian yang lain juga jawab, karena ini sudah memasuki waktu maghrib, jadi ini setidaknya 2 pertemuan gitu ya. Biasanya juga ini bisa sampai 3 pertemuan karena syarat makna dan mempermudah kita dalam belajar pencarian jati diri secara skema yang sederhana. Mangga Mas Ahmad, saya kembalikan ke Mas Ahmad karena sudah masuk waktu maghrib, kita cukupkan dulu sampai di sini. Apa mau lanjut setelah maghrib atau cukup dulu, nanti kita lanjutkan di waktu yang lain? Enggak, Mas Ahmad. Baik, Kang Daud. Ya, Bapak Ibu sekalian, karena sudah masuk waktu maghrib, kita cukupkan. Mohon maaf jika tadi sepertinya ada satu pertanyaan, tapi karena waktu juga yang membatasi kita, kami akan men-share materi Kang Daud ini. Nanti kita akan share linknya. Kita akan bagikan ke setiap WA group. Mudah-mudahan bisa di-download, diputar kembali. Begitu juga dengan rekaman hari ini, kita akan usahakan upload ke dalam YouTube. YouTube-nya pun juga akan kita share sehingga bisa diputar ulang. Memang mungkin meskipun ditonton sendiri, akan lebih seru jika minggu depan kita ikut dengarkan lagi bagaimana Kang Daud mencoba memberikan penjelasan tentang video yang dijabarkan atau diceritakan oleh dalang ini terkait dengan kisah Dewa Ruci. Jadi yang dapat Bapak Ibu rasakan nanti adalah bagaimana memahami kisah Dewa Ruci tersebut dalam pemahaman tasawuf, bagaimana kisah-kisah detail dari Dewa Ruci itu sangat terkait erat dengan kisah perjalanan kembali kepada Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf jika ada kekurangan, yang hak hanya dari Allah, yang salah dan kurang adalah dari kami semata. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mari kita tutup dengan membaca doa dengan istighfar dan doa akhir majelis. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.